Dapat sudah diberkati dengan ilustrasi tadi? Sekarang simpel. Kita mau belajar praktek sebentar. Belajar praktek sebentar boleh? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terkagum-kagum caramu menuntun kami. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Tuhan yang ajaib. Amen. Tuhan yang tidak pernah capek. Tuhan yang tidak pernah bosan. Tuhan yang selalu menuntun kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami tidak berdaya, kami berkali-kali kami keliru Tuhan. Namun ternyata ruangan hatimu terlalu luas buat semua kesalahan kami. Bahkan tanganmu tetap terulur menawarkan untuk mengangkat kami kembali. Sehingga kami tidak tetap jatuh, tapi kami dibawa kepada jalan-jalannya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang menggenapi firman-Nya, bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Haleluya. Jam ini, momen ini Tuhan, kami nggak ada agenda lain. Satu kerinduan kami, pulihkan kami. Amin. Bagian mana dalam hidup ini yang belum pulih, pulihkan kami Tuhan. Kalau betul, tidak lama lagi Engkau akan datang kembali. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Amen. Itu sebabnya sekali lagi, pulihkan kami Tuhan. Bagian mana dalam hidup ini yang belum pulih, pulihkan kami. Terima kasih, aku mengangkat tanganku. Karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus. Amin. Taruh juga tanganmu ke atas setiap jemaatmu Tuhan. Biar sebentar ketika firman Tuhan diperdengarkan. Dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup kami. Hidup kami berubah. Hidup kami berubah. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Lawat kami, layani kami. Bukan cuma tahun yang berganti baru. Tapi keputusan kami juga baru. Harapan kami juga baru. Kami mau bilang capek kami sama hidup yang lama. Kami capek sama cara-cara yang lama. Dan saat ini kami siap diintervensi oleh Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diintervensi Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat siang, shalom. Ya puji Tuhan, senang sekali saya bisa di tengah-tengah saudara. Dan kalau tidak salah, mungkin 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, saya pernah melayani juga di SB3 di Surabaya ini, tapi di bawah ya memang. Dan sekarang hari ini ternyata terjadi perubahan ya. Siapa yang setuju dengan saya bahwa cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah? Wah, bilang sebelahmu, kamu harus berubah, bilangnya. Iya, lah wong gedung ini aja berubah. Ya kan, tadinya tahu 2 tahun lalu saya khotbah di bawah, sekarang sudah di sini. Saya nggak tahu, jangan-jangan tahun depan udah lebih luas lagi. Wow, iya kan? Bisa jadi yang tepuk tangan kok cuma sedikit gitu. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, senang sekali. Terima kasih, saya sebut dengan hormat ya Bapak Gembala Saudara, Bapak Lito bersama Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Jonathan Ji yang sudah menemani saya juga di sini, dan rekan-rekan. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Ya, ada Pak Jeffrey, ada Pak Jono ya. Senang sekali bisa melayani di sini. Dan ini kalau nggak salah berarti dari hari Kamis tuh ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ibadah yang keempat. Ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, ibadah semuanya diberkati Tuhan. Saya berdoa ibadah ini juga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara antusias, amin. Siapa yang percaya ada lawatan Tuhan? Ya, bilang kanan kiri, Tuhan mau lawat kamu, bilangin. Oh, iya. Hari ini saya punya teman keluarga baru di tempat ini yang nggak akan dilupakan, yaitu keluarga Bapak Matius dan Ibu Febe ya. Itu nggak akan dilupakan ya. Senang sekali ya. Ya, nanti saya akan sebut nama lagi ya. Oke, ya puji Tuhan. Nah, saudara, ada yang lihat itu apa tuh? Oh ya, saya belum perkenalkan ya, saya nggak hadir sendiri. Saya bersama istri saya. Ya, coba sayang berdiri dulu. Ya, hadap ke sana dong, hadap ke sana. Nah, ini istri saya, saudaraku. Ya. Terima kasih kamu sudah menemani saya 37 tahun. Ya, kami
Tuhan percayakan saya 1 istri dan 3 orang anak, 2 orang cucu. Jadi udah opa nih ya. Kalau mungkin sudah menetap saya, loh opanya kok keren. Biasa aja saudaraku, biasa aja. Oke, nah kalau saudara tadi masuk di lift kalau nggak salah ya, terus ada poster di situ, ya wajah saya di situ, lalu tulisannya apa tuh? Ada Kristen 2 sisi, betul? Coba katakan bersama saya, 2 sisi. Nah mungkin saudara menetap saya dan berkata, loh Pak kan itu tema besarnya apa tuh? Batu penjuru. Nah bagaimana nih, apakah ini bertabrakan? Oh tentu tidak. Saudaraku, justru saya mau ngomong sama saudara, kenapa Tuhan kasih saya untuk, kalau nggak salah ibu yang nanya ya, Ibu Mei nanya, Pak judulnya apa kan gitu kan. Itu saya langsung, Tuhan apa ya, saya berdoa. Ini yang muncul, 2 sisi. Apa yang ada di benak saudara waktu mendengar kata 2 sisi? Nah coba saya mau tanya, regu A, ayo apa yang ada di benak saudara? 2 sisi. Puji Tuhan gak ada apa-apa di benaknya ya saudaraku ya. Regu B, ayo apa? Hah? Depan, belakang, oke ada lagi? Kiri, kanan, gelap, terang ya. Nah ini keren-keren ini ya, puji Tuhan jawabannya salah semua ya. Enggak, bener. Betul ya. Jadi yang terbayang, jadi gini loh, waktu 2 sisi kalimat ini kan dilemparkan. Ingat ya, kata-kata itu menimbulkan imajinasi. Halo? Betul? Makanya nek ngomong hati-hati, gitu loh. Saudaraku, ya sekarang ini zamannya meleter. Kemana-mana. Wah, itu ya. Kalau orangnya yang kita ajak ngomong cukup sehat, nah imajinasinya harusnya sehat. Ya kalau enggak sehat, saudaraku, ya kayak saudara itu jawab saya, 2 sisi salah semua. Gitu saudaraku. Enggak. Ini intermezzo saja saudaraku ya. Jadi waktu 2 sisi, ini kalimat dilempar ya, 2 sisi. Alkitab itu kan the word of God. Kata-kata Tuhan. Nah bukan firmannya yang salah, imajinasimu yang salah. Nah, ini saya belum khotbah aja udah ngamuk, ini gimana ini saudaraku? Ya, sepertinya ada emosi tersendiri. Jadi begini saudara ya, waktu saya bilang 2 sisi, ya waktu Tuhan ingatkan saya 2 sisi, maka yang muncul di imajinasi saya sederhana. Keseimbangan. Amin. Seimbang, 2 sisi. Ya, kereta api itu kalau cuma 1 sisi, apa sampai ke sini? Gak bisa saudara, mesti 2 sisi. Anda jalan sampai sini, coba 1 sisi gini. Ya sampai sih, lalu langsung metekel di sininya, saudaraku. Ya, pulang pijetan, saudaraku ya. Jadi hidup ini, saudara mau tahu, kebenaran saja 2 sisi. Tuhan memperkenalkan dirinya 2 sisi. Loh, ini saya akhirnya nggak khotbah ini, saya cuma nerangkan 2 sisi terus dari tadi. Saya sendiri produk 2 sisi. Papa saya dari Sulawesi Utara, Manado, makanya Nathanael Makarawung. Dah saya ngerti lah. Enggak, ini kurang umum tuh nama Makarawung ya. Saya berkali-kali tuh, mari kita dengarkan Bapak Pendeta Nathanael Makaramal. Loh, Makarawung loh kok diomongin Makaramal. Ada yang malah Makaruang, loh ada juga. Tapi saya nggak perlu emosi, memang orang itu pikirannya kurang sehat. Ya kan gitu saudara. Ya, udah jelas Makarawung, saudaraku ya. Ini saudara, saya aja produk 2 sisi. Saya kalau ngomong sama papa saya pakai bahasa Manado. Tadi saya baru sama Pak Jeffrey tadi saya ngomong. Ada yang dari Sulawesi Utara sini? Ada yang dari Manado? Jadi kalau ngobrol papi saya pakai bahasa kampung lagi. Miambi ko. Kemana ko? Gitu saudaraku. Maksudnya sini kamu, udah makan belum? Gitu saudaraku. Rekesona terangko gitu. Mak apa kok? Manere-nere semak langkoi. Gitu saudaraku. Puji Tuhan artinya saudara nggak tahu ya. Itu 1 sisi, betul nggak? Tapi mami saya itu orang Tionghoa dari Kudus. Saudaraku, mami saya dari Jawa Tengah. Kalau ngobrol sama mami, lain. Ya kan, wes mangan urung. Iki apa tak ya? Gitu saudaraku. Nggak makan, kamu nanti perutnya sakit loh. Gitu, mami ya kan. Makanya kan orang, saya punya sisi itu ya. Mami kalau ngomong kamu dari mana aja. Nah saya jawab dah sini senang, dah sana senang, dah mana hatiku senang. Oh itu lagu ya saudara. Ya, jadi saya ini produk 2 sisi. Dan tahu enggak, ternyata dalam pernikahan juga 2 sisi ini berlaku. Yang amin 1 orang semua. Berlaku, betul enggak Pak? Ya berlaku. Saya ini orangnya ngomong terus.
istri saya tuh mulutnya tuh cuma variasi. Sebenarnya nggak ada lubangnya dia, saudara, nggak ada. Dia tuh tutup semua. Itu cuma variasi tok ngama. Coba ngomong sama dia, enggak ada suaranya saudaraku. Ya, memang cuma variasi. Artinya Tuhan kok mempertemukan sama orang yang berbeda. Nah hebatnya begitu. Makanya Anda kalau di sini ada suami istri, ya toh, coba ini enggak, dua sisi enggak? Kalau enggak ya sudah menikah ulang aja lagi. Oh seneng langsung. Ya maksudnya memang kita itu selalu jatuh cinta sama orang yang berbeda, betul enggak? Iya kan? Ya, jadi saudaraku kita mesti ngerti itu. Jadi prinsip ini tuh ada di semua. Yuk, nanti saya malah kelamaan. Udah langsung aja. Udah tadi perkenalannya sudah. Kita langsung ke Mazmur 25 ayat 10 ya. Belum khotbah ini belum. Ini pembukaan dulu. Coba lihat, apa betul jalan-jalan Tuhan itu dua sisi? Loh, coba lihat. Nah, Mazmur 25 ayat 10 ya. Nanti sambil tunggu ininya. Udah? Mazmur 25 ayat 10. Nah, sudah di depan saudara, di depan saya masih kosong ya. Ayo, sama-sama 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah apa? Kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan lihat, jalan-jalan Tuhan aja dua sisi loh. Hati-hati loh, pengenalan akan Tuhan mesti benar, mesti seimbang, katakan amin. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan apa? Satu, aku ini Tuhan yang penuh kasih setia. Bilang amin saudaraku. Tapi juga sisi lainnya, aku adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Saya setuju ada orang ngomong begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan berhenti mengasihi, dia berhenti menjadi Tuhan. Amin, saya setuju. Tapi jangan berhenti di situ bro. Tuhan juga Tuhan yang penuh kebenaran. Kalau Tuhan berhenti berbuat benar, dia berhenti jadi Tuhan. Berapa banyak kita jadi orang Tuhan gak seimbang. Kita selalu melihat Tuhan yang penuh kasih saja. Berdosa rapopo diampuni. Terus buat lagi. Berdosa lagi nanti enggak apa-apa diampuni. Kita baru lihat Tuhan yang satu sisi. Tapi kita mesti bertumbuh. Kita harus lihat sisi yang lain. Bilang amin lagi dong yang setuju. Amin. Ya kan? Apa tuh sisi lainnya? Yaitu Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Supaya apa? Nah, supaya kita tahu bahwa hidup ini mesti seimbang. Jangan salah. Ya bisa. Kita bisa jatuh bukan yang gak bisa. Ya kan? Waktu jatuh Tuhan menunjukkan Tuhan yang penuh kasih. Dia mau angkat kita. Tapi kalau bolak-balik jatuh terus saudaraku. Ya kan? Oh Tuhan harus menyatakan kebenarannya. Lihat jalan Tuhan aja. Dua sisi. Coba kita lihat. Ayo Pak hubungannya sama tema ini batu penjuru. Ayo. Anu enggak? Nyambung enggak? Coba kita lihat. Nah 1 Petrus 2 ayat 7. Biarin ini pendahuluan dulu. Belum khotbah. Ya. 1 Petrus 2 ayat 7, coba lihat. Udah di depan sudah, yuk sama-sama. 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya apa? Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi apa? Batu penjuru. Juga telah menjadi apa? Batu sentuhan dan suatu batu. Oh, Yesus itu kalau bagi orang percaya batu penjuru. Katakan amin lagi saudaraku. Tapi bagi orang yang menolak dia, itu batu apa? Makanya seringkali firman ya, menjadi batu sandungan gak buat sebagian orang. Ada kan? Kristen sih. Tapi begitu Tuhan bilang, weh istri-istri. Ya kan? Hormati suamimu. Wah, apa? Hormati. Siap, hormat. Loh malah ngini saudaraku. Gak bisa, suami gak bener, suami kau yang ini. Jadi batu sandungan. Kebenaran itu jadi batu sandungan. Hai suami-suami, ya kan? Kasihilah istrimu. Wah Pak, belum pernah Bapak makanya sekali-sekali mesti ke rumah saya. Bapak belum tahu istri saya. Apalagi mulutnya. Saya itu pernah ketemu satu jemaat. Ya, dia datang kepada saya, ini jemaat sendiri nih. Dia bilang begini, Pak Nathan, tolong Pak, doakan saya. Kenapa? Saya nggak kuat sama istri saya. Kenapa? Mulutnya Pak, mulutnya. Loh, mulutnya kenapa? Saya itu sebagai gembala ya, ngadepin jemaat ya. Itu maaf ya. Ya bukannya nggak serius, tapi nggak
Saya tidak boleh mengambil posisi saya menjadi Tuhan atas jemaat yang saya layani. Saudara sampai di sini ngerti? Oh ya enggak gampang saudaraku. Jemaat yang saya layani 500 orang, coba. Terus saudara kan mengerti toh. Satu jemaat punya sakit jiwa masing-masing. Berarti 500 model, coba gimana? Saya bisa cepat ganti nama depannya. Almarhum Nathanael, bisa gitu saudaraku. Karena apa? Enggak gampang saudaraku. Ya, saya pernah datengin suami gitu, Pak tolong Pak doakan, kenapa? Saya enggak kuat sama mulut istri saya. Lu kenapa mulut istrimu? Ya, saya nanyanya santai toh. Ya, kenapa mulut itu? Mulut ya Pak. Tangannya sambil gini, mulut ya Pak. Aduh saya pipiye Tuhan, ngadepi jemaat ini kok dia ngomong istrinya mulutnya gini. Ya sudah saya lihat tangannya aja. Kamu yang benar, aku bilang, kamu yang benar pastikan benar Mak. Masa mulut istrimu begini? Iya Pak. Loh kenapa mulutmu istrimu sariawan? Bukan Pak. Bukan Pak, dia gini Pak, itu tangannya gini. Aduh Tuhan kasih hikmat saya, kasih hikmat. Saya bilang, benar istrimu mulutnya gini? Iya Pak, begini. Kalau betul begitu, normal. Aku langsung begitu. Normal. Lu Bapak ini kok bela istri? Bukan bela, gini toh, normal. Lo kalau yang enggak normal, gini. Orang nutup-nutup mangap terus. Coba lihat sebelahmu, coba. Pastikan istri, coba istrimu nutup enggak? Makanya istri saya itu, saya senang punya istri dia. Mulutnya cuma variasi. Sebenarnya enggak ada mulut, dia gini terus. Nah itulah keseimbangan, amin saudaraku. Ya, ini ada yang salah tangkap juga. Begitu saya bilang keseimbangan, pas ini. Pas ini, berarti bisa langsung ke negatif ini, hati-hati loh saudara. Yesus itu buat yang percaya jadi batu penjuru, ngerti batu penjuru? Fondasi, jadi dasar. Nah nanti itu saya akan sampaikan di segmen berikutnya. Tapi yang saya mau katakan, begitu kita ini, saudaraku sebenarnya Pak Gembala itu dikasih hikmat sama Tuhan, Pak Lito itu. Kenapa tahun ini jadi tahun batu penjuru? Cuma mau tahu seberapa banyak setiap saudara yang ada di sini menjadikan Yesus itu sebagai siapa. Nanti ada alat ujinya. Hati-hati, jangan-jangan kita ini bukan Kristen batu penjuru loh. Kalau Tuhan tidak menjadi batu penjuru, maka Tuhan menjadi apa? Sisi satunya. Menjadi batu sandungan. Makanya kesandung terus toh sama firman, oposisi terus. Saya merasa nih, beberapa di antara saudara dengar khotbah ini, hatinya oposisi batin. Sama firman Tuhan, bukan sama saya, wong saya nggak kenal sampean. Sama Tuhan, oposisi batin. Saya bisa ngerasa, saya 30 tahun berkhotbah. Betul. Tuhan lengkapi saya dengan berbagai hal-hal yang manis, yang baik. Saudara saya kasih kesaksian sebentar ya. Saya pernah satu kali saya diundang khotbah di satu kota, tapi kemudian saya digerakkan Tuhan untuk ketemu satu keluarga. Saya nggak tahu sebetulnya keluarga ini sedang dalam masalah apa tidak bermasalah, saya tidak tahu. Tapi saya digerakkan untuk datang ke keluarga ini. Ya, makanya saya nggak sebut kotanya ya kan. Nah, ini masuk di YouTube toh, makanya nggak saya sebut. Nah, kan nanti nggak enak, ya kan. Nah, waktu saya datang satu kota, saya bertamu di kota itu, saudaraku, di tempat itu, saya ketok pintu, yang buka itu istrinya. Ternyata suaminya belum pulang. Ya sudah. Di situ ada keluarga, ada ponakannya segala macam. Saya datang, saya salaman, saya jabat tangan. Namanya hamba Tuhan, ketemu orang kan pasti jabat tangan ya kan. Shalom, begitu saya jabat tangan, ini percaya atau tidak saudara? Waktu saya jabat tangan sama ibu ini, istri dari keluarga ini, saudara, waktu saya jabat tangan, tiba-tiba saya bisa melihat sesuatu di atas kepalanya, ini di dahinya. Seperti saya melihat satu video. Tapi video itu berjalan begitu cepat sekali. Sulit diterangkan, tapi saya ngerti artinya. Mau tahu, saudaraku, gambar apa yang saya lihat, film apa seolah-olah, saya melihat begini, istri ini sedang selingkuh. Dan saya tahu dengan siapa dia berselingkuh. Coba bagaimana? Padahal saya udah lama gak ketemu, hampir 10 tahun gak ketemu keluarga ini. Saya bisa tahu dia selingkuh dengan, saya tidak tahu namanya, tapi saya dapat wajahnya. Dan saya ngerti dia di mana, maksudnya dia di mana, ternyata saudaraku orang yang bekerja dalam satu kantor. Saya tahu itu. Kelihatan sekali. Wah, coba saya tanya, sebagai hamba Tuhan deg-degan gak?
dikasih gambar gitu. Iya nek bener, nek salah. Nah terus saya membuktikan bahwa ini bener apa salah bagaimana? Saudara kan kepengen tahu toh, ya kan? Itu bener apa enggak Pak? Nah makanya saya mau cerita. Saudaraku, jadi waktu saya lihat gambar, waduh, makdek gitu. Berarti keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja, ngerti ya? Sedang tidak. Tapi bagaimana? Kok Tuhan ngutus aku ke sini untuk apa Tuhan? Iya nek bener. Terus masa saya ngomong, Bu, ibu selingkuh ya? Wah, kan nggak mungkin, bener nggak? Ayo caranya piye, Pak Jonathan? Ayo caranya bagaimana? Ya sudah saya bertamu, saya bilang, suami kapan datang? Sebentar lagi, udah dalam perjalanan. Oh oke. Lalu saya masuk ruang tamu dikasih minum apa. Cuma saya langsung ngelundasnya itu, kepala saya langsung ngeluh saudara. Karena gini, wah ini piye ini, kok berarti lagi masalah. Oh berarti Tuhan utus saya ke sini karena mereka lagi masalah. Tapi ini bener enggak? Bagaimana caranya? Nah saya nginep kebetulan di keluarga itu. Saudaraku, jadi enggak lama suaminya datang. Suaminya datang, saya salaman, saya enggak lihat apa-apa. Tapi waktu pada istrinya kok saya lihat sesuatu. Tapi saya mesti buktikan dulu. Singkat cerita, sore itu saya istirahat di situ. Ya jadi saya bermalam di situ satu malam. Saya taruh tas saya. Jadi saya dikasih ruang bersama dengan ponakannya dari keluarga ini. Anak SMA, laki-laki SMA. Jadi kita satu kamar situ tidak terlalu besar. Rumahnya. Nah, saya di situ. Dikasih tempat, ya sudah saya masuk kamar, saya buka baju saya, koper saya, tiba-tiba si anak yang SMA ini, yang masih remaja ini datang masuk, dia bilang Om, dia panggil saya Om, permisi sebentar Om, saya mau ambil anduk, dia mau mandi gitu, ya silakan. Nah saya panggil dia, sebentar sini. Begitu saya panggil gini, nangis anaknya saudara. Saya bilang kenapa kamu nangis? Iya Om, sebetulnya saya bukan mau ngambil anduk. Saya sebetulnya mau ngomong sama Om gitu. Wah kaget saya, tambah kaget ya kan. Saya bilang enggak usah ngomong kamu. Kamu mau ngomong ini toh. Kamu mau ngomong bahwa, berarti dia manggil istri itu tante kan si itu. Ini kan ponakannya. Kamu mau ngomong tante sedang bermasalah kan. Keluarga ini sedang bermasalah, Om sama tante sedang masalah kan. Iya, loh kok Om tahu? Loh Om kok tahu? Wah langsung saya bilang. Masalahnya ini kan, masalah tambah nangis tambah kenceng. Om kok tahu? Makanya nanti selesai kebaktian, enggak usah salaman sama saya. Wong ini aja saya udah kelihatan beberapa ini. Gambar-gambarnya kelihatan. Ini malah ada yang ngantuk ini. Malah kelihatan. Gimana saudara ini? Masih percaya nggak Tuhan itu berkuasa? Amin. Tapi ingat saudaraku, berapa banyak kita ini saudaraku ya cuma kuat satu sisi. Kalau Tuhan tidak jadi batu penjuru, dia jadi batu sandungan. Saya kok lebih suka kasih contoh-contoh praktis ya. Saya boleh turun nggak ya, Bu? Saya boleh ya. Saudara kalau saya khotbah sambil jalan, saudara nggak keberatan ya? Terakhir saya khotbah langsung pulang, saudaraku ya. Satu kali, saya SMP, papi saya itu kan hamba Tuhan. Jadi saya keluarga hamba Tuhan, gembala sidang di satu gereja. Saya waktu SMP itu saya diajak papi ke satu kota, naik mobil, inget gak yang seumuran saya pasti tahu, Colt T120, Mitsubishi, ya kan pernah tahu ya kok. Kayaknya kita seumuran ya. Tapi lihat wajahnya kayaknya kita beda 100 tahun ya. Nah saya naik Colt T120 nggak ada AC. Zaman itu kan papi saya nyetir lalu parkir di satu kota. Saya disuruh tunggu di mobil, kamu tunggu sebentar ya pakai bahasa Manado lagi. Karena tunggu sebentar sini ya papi mau bicara dengan papi petamang begitu. Berarti kan koncone toh, tamang kok ya toh. Nek tawon nah bukan koncone ini tamang nih saudara. Tamang itu teman saudaraku. Udah saya duduk situ, saudara tahu nggak? 10 menit nggak datang, 15 menit nggak datang, setengah jam nggak datang, 1 jam nggak datang, 1 jam setengah nggak datang, 2 jam. Masih SMP, wah kesel saya. Nah papi itu tahu nggak ngobrolnya mbak siapa? Keluar mobil ngobrol sama tukang parkir. Loh mbak tukang parkir itu 2 jam. Nah, saya nggak kenal siapa tukang parkir itu. Jadi selesai papi ngobrol, masuk mobil, aku kesel aku. Karena kan kemeringet apa segala macam, tapi saya tanya, Papi kok lama sekali? Kenapa papi? Badiang Jongana, Manado, Badiang Jongan.
Maksudnya kon meneng aja gue gitu. Badiang jongana. Iya, tapi siapa itu? Aku pengen tahu namanya juga anak-anak. Kok sampai 2 jam tuh loh apa? Gitu. Badiang jongana. Iya tapi siapa apa? Sudah badiang jongana nanti kalau ngana so besar, ngana tahu sendiri. Ngerti ya? Nek kamu udah gede nanti kue ngerti dewe gitu loh. Tapi namanya anak kecil ya kan SMP toh. Terus nah yang lucu papi parkir keluar dari parkiran kan. Diparkirin sama yang 2 jam ngobrol itu. Mundur. Saya masih SMP loh. Tahu enggak papi ngasih uang parkir berapa? Papi bayar 5.000. Loh 5.000 tahun saya SMP. Itu besar itu. Dulu parkir mungkin cuma 50 perak. Itu dikasih 5.000 itu berapa kali bisa maju mundur bisa muter-muter di situ saudaraku. Diparkirin terus sama dia ya kan. Nah itu dia kasih 5.000 kaget. Wah tambah sayang nanya lagi. Pap siapa itu? Lu jawabannya sama. Badiang jongana nanti kalau ngana so besar ngana tahu sendiri. Udah cepet aja. Betul saya udah besar, saya sekolah Alkitab. Saya akhirnya melayani jadi hamba Tuhan. Di situ baru saya tahu siapa yang diajak ngobrol sama papi. Mau tahu siapa? Ternyata yang diajak ngobrol sama papi si tukang parkir itu. Ternyata dulunya bekas hamba Tuhan. Ini saya berat cerita ini. Tapi kan saya lagi bicara tentang batu sentuhan atau batu penjuru. 2 sisi, hati-hati. Firman bisa berubah jadi musuh buat saudara loh. Kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Nah saudara, apa yang terjadi? Saya mulai dengar berita tentang om ini. Ternyata om ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia kalau khotbah itu biasa tunjuk orang. Saudara, luar biasa. Memang jadi akhirnya kan saya hamba Tuhan, jadi dunia seputar hamba Tuhan, jadi saya tahu ya. Jangan-jangan kalau om itu masih ada, jangan-jangan dipanggil nih sama gereja ini. Jangan-jangan, sebab dia itu, coba bayangkan, jarang saya pernah lihat pendeta kalau khotbah gini. Ya, kamu yang duduk dengan baju kuning, ini contoh-contoh, enggak ada yang baju kuning, enggak ada saudara ya. Ya baju kuning, ya kamu datang dengan sakit penyakit, tapi dengar. In the name of Jesus, be healed. Dalam nama Yesus sembuh. Apa enggak hebat? Ya, yang pakai baju coklat, gitu saudara. Dia suka nunjuk. Kamu datang dengan masalah ekonomi. Tapi dengar, 3 hari dari sekarang akan ada satu orang datang ke rumahmu. Dan dia akan aku pakai, maksudnya Tuhan pakai. Kan dia mewakili kata Tuhan kan. Aku akan pakai untuk membantu untuk mencari solusi. Betul loh, 3 hari kemudian ada satu orang asing datang ke rumahnya orang itu. Dan memberitahu bagaimana solusi. Apa gak hebat sama Tuhan itu? Bisa tahu. Ya kamu. Baju ungu, ya, kamu ngantuk, loh bisa tahu juga. Wah itu hamba Tuhan itu luar biasa itu. Itu kalau ada sampai sekarang pasti diundang. Tapi mau tahu apa yang terjadi dengan dengan hamba Tuhan ini? Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan pelayanannya, ya. Dia akhirnya berhubungan dengan satu orang di luar Tuhan dan akhirnya dia ada di posisi sebagai tukang parkir. Jadi ngerti waktu papi ketemu dia itu di saat saya SMP, itu papi sebagai hamba Tuhan sedang melayani kembali. Nangkep gak? Kenapa hamba Tuhan ini bisa begini? Kurang urapan apa? Tapi ingat Kristen harus berapa sisi? Ngerti artinya 2 sisi? Dia kuat di karunia, tapi dia tidak kuat di karakter. Nah, hati-hati. Mesti kuat di karakter. Saya tahu pelayanan karunia, saya ngerti. Saya senang kesaksian. Kemarin saya ngobrol sama Bu Mei sekeluarga, ya kan. Tuhan pernah bicara kepadamu secara audible, betul? Itu sesuatu yang mungkin. Bukan cuma saya, bukan cuma Ibu Mei, bukan cuma istri saya. Semua kita bisa punya potensi untuk maju, untuk berkreasi dalam karunia. Tapi dengar, itu baru satu sisi. Katakan amin dong saudaraku. Saya berdoa gereja ini bukan cuma kuat di karunia, tapi kuat juga di karakter. Karena kalau enggak, jangan kaget Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukan aku sudah mengusir setan demi namamu? Kita paling suka mengusir setan.
Ya, saya di sekolah Alkitab kan diajarin ngusir setan. Oh, ngusir setan itu enggak usah teriak-teriak, Pak. Saya pernah lihat teman saya ngusir setan, keluar. Dia tapi keluar uratnya juga sini. Jadi yang keluar itu uratnya sebenarnya. Lama itu keluar. Wah, itu lama-lama saya enggak tahan. Bro, aku tak metu saya ya, kowe sing ngusir ae. Sebab ini yang mbok usir ki sapa? Setan keluar. Lah saya namanya Nathan, ta. Aduh. Ini tan gurine iki tan setan apa Nathan? Jadi aku tak metu ae wis. Yesus keluar. Saya nggak usah ngusir setan. Tak kasih tahu rahasianya. Setan itu suka baper. Ngerti nggak? Baper, caper. Terakhir dia suka bawa koper. Makanya kalau ada di sini keluarga yang suka minggat-minggat, koncone setan. Baper gue, caper ya. Cari perhatian. Setan itu caper, suka cari perhatian. Saya kalau ada setan, saya ngusir setan ya. Terus begitu ditumpang tangan tuh. Oh, tak jarke gue. Saya pernah ketemu yang begitu. Tahu enggak? Kamu kalau nggak keluar sekarang, ini gereja ditutup. Tak tinggal gue gini. Oh, wedi om, wedi. Lu kok waras? Wedi om. Oh, setan kok bisa wedi ki piye saudaraku? Langsung keluar sendiri. Dia nggak usah. Dengar ya, firman Tuhan bilang apa? Kalau pisau itu tajam, ngerti nggak? Kalau pisau itu tumpul, maka tenaga harus diperbesar. Betul nggak? Anda kalau pisaunya tumpul, mengetok apa itu daging, kan mesti jebret gitu. Soalnya tumpul. Tapi kalau pisaunya landep, malah sambil ngobrol. Karena tajam. Amin. Coba lihat kanan kirimu, cukup tajam nggak? Amin. Dengar. Tapi jangan bangga. Silahkan Anda tajam dalam karunia. Tapi kalau Anda tumpul dalam karakter. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah bernubuat? Apalagi saudaraku. Tapi Tuhan bilang apa? Don't be surprised if one day I don't know you. Jangan kaget kalau Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Saya itu pernah ketemu banyak orang sedikit-sedikit Tuhan, mulutnya itu lenjeh, tahu nggak saudaraku? Dikit-dikit, saya pernah ketemu orang itu, sedikit-sedikit darah Yesus, sedikit-sedikit kalau Tuhan tolong, kayak rohani, macam rohani gitu. Kalau Tuhan kehendaki, saya ini pernah ngajak makan orang, bro mangan be aku ya, kalau Tuhan kehendaki, memang aneh kalau Tuhan kehendaki, ya pasti dikehendaki sambil tak kaplok saudaraku. Iya kan? Ya kecuali sariawan ya biar kamu mau makan ya sariawan. Ya. Tapi mengerti gak sih maksud saya? Benar gak? Banyak kan yang kayak gitu kan. Sedikit-sedikit darah Yesus aja loh. Saya itu ketemu orang itu darah Yesus. Darah Yesus. Satu kali naik mobil bersama saya. Gitu terus. Darah Yesus. Darah Yesus. Padahal aku nyetir bener loh Pak. Darah Yesus. Malah kaget aku. Tak pikir dia ngelihat apa gitu. Darah Yesus. Pas aku nyalip sepeda darah Yesus, nyalip becak darah Yesus, nyalip motor. Pas aku ranto nyalip. Darah Yesus. Akhirnya sudah ibu ini sampai di rumah kan turun kan. Begitu turun saya ngomong, aduh udah Ci turun aja. Ini mobilnya udah berdarah semua ini. Bolak-balik darah itu. Bilang kanan kiri, ojo guyu bertobat. Bilang gitu saudara. Halo, sebentar. Ini saya malah nggak khotbah ini, dengar. Bilang kanan kiri sekali lagi, jadi Kristen seimbang. Jadi Kristen dua sisi. Amin. Amin, puji Tuhan saudara kuat dalam karunia, jami. Ada orang itu satu hari berdoa 6 jam. Wah nggak ngerti itu saya ngomong apa aja itu sama Tuhan. Nggak apa-apa, tapi hubunganmu dengan pasanganmu bagaimana? Itu loh yang seimbang begitu loh. Kalau saya punya hubungan sama istri saya nggak benar, walaupun saya khotbahnya hebat. Apa istri saya nggak melihat saya dengan cara yang berbeda itu? Makanya ya, salah satu ciri hamba Tuhan yang benar itu menurut saya, berani nggak khotbah ada istri, ada anak, betul? Ada pembantu. Wah, itu bagus. Oh sorry kok pembantunya ke sini salah. Soalnya aku nunjukin gitu. Maaf loh Pak. Sorry loh. Ilustrasi Pak ya. Berani nggak khotbah ada istri, ada anak, ada pembantu. Sini saudara.
Berani? Berani? Loh, pendeta itu jangan sombong. Makanya saya mengukur hamba Tuhan gini itu bukan dari khotbah. Dari apa? Bagaimana perlakuan dia sama istri, sama anak, sama pembantu. Makanya kalau ada pendeta khotbah ya, bawa istri. Makanya saya selalu bawa istri. Saya nggak bisa bawa pembantu, nggak punya pembantu. Saudaraku. Tapi saya berani, ada pembantu berani, tanya istri saya. Betul nggak? Berani nggak bisa khotbah, ada istri. Saudara-saudara, wah ini khotbah hebat, saudara-saudara. Saya khawatir ya, pendeta itu khotbah hebat, saudara-saudara. Pembantu ini ngomong mbak supere. Bapak kalau khotbah memang bagus, tapi tadi malam Bapak salah masuk kamar. Itu namanya nggak seimbang. Bilang amin dong saudara. Loh, saya ngomong salah nggak? Ini betul ya? Saya kepengen saudara mengenal saya sebagai hamba Tuhan yang nggak ada yang ditutup-tutupi. Gitu loh. Ya kalau nggak terima ngomong aja sama Bu Mei, saya nggak kesini lagi nggak apa-apa. Tapi yang jelas saya sampaikan kebenaran kepada saudara. Dan saudara yang tanggung selebihnya. Saya mengasihi saudara. Gitu. Artinya gini, ayo belajar seimbang. Belajar seimbang. Nah, saya kasih satu ayat, terus saya selesai. Selesai setelah menerangkan 2 jam. Ya, mari kita lihat. Kita buka, masih keseimbangan. Coba lihat saudaraku. Maleaki, Maleaki. Tentu bukan Maleaki 3 ayat 10, bukan. Tenang. Saya tahu itu ayat yang disukai pendeta, tapi tidak disukai jemaat ya. Maleaki 2 ayat 5, perhatikan. Saya masih bicara tentang keseimbangan ya. Maleaki 2 ayat 5. Oke, perhatikan. Lihat, sama-sama ya, 2, 3. Ulang, sama-sama dengan suara kuat, 2, 3. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya. Tapi perhatikan, pada pihak lain artinya apa? Pada sisi lain, amin. Pada sisi lain apa? Ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap simple, nggak usah bingung sama ayat ini. Jadi Tuhan itu, makanya Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Berisi apa? Perjanjian Tuhan dengan kita. Katakan amin. Percaya 2023 tahun di mana janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Orang mau peduli ngomong apa, orang bilang tahun gelap. Tidak, ini tahun terang buat kita. Orang bilang ini tahun susah. Tidak, ini tahun di mana kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan bertanggung jawab atas janji-janjinya. Sebab Tuhan berjanji tidak mungkin tidak ditepati. Amin. Saya kenapa berani ngomong begitu? Loh ini firman Tuhan. Bukan saya kayak kepedean ngomong sakarepnya gitu. Enggak. Jadi Tuhan itu bikin perjanjian sama umatnya. Bukankah kita umat-umatnya? Amin. Dan apa janjinya? Itu isinya. Perhatikan yang pertama. Dengar. SB Sitri di sini akan ku lepaskan kehidupan, akan ku berikan kehidupan dan sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Tapi pada pihak lain, nah sisi lainnya apa? Nah ini respon kita, apa dong? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Bukankah ini keseimbangan? Betul? Jadi Tuhan itu selalu begitu cara kerjanya. 2 sisi. Apa maksudnya? Mata uang itu berlaku kalau dia punya 2 sisi dong. Bener gak? Ya kan? Kalau cuma sisi satunya aja, sisi satunya kosong, ya gak berlaku. Malah saudara ilegal. Melanggar hukum. Saudara mau saya kasih $10.000 tapi cuma satu sisi tok? Satu sisinya tak busek. Hah? Mau? Enggak mau pasti. Karena buat apa ini? Enggak bisa dipakai. Ngerti kan saudara? Ya, sama hidup kita juga. Kalau kita cuma lihat Tuhan satu sisi saja. Maaf saudaraku, enggak dikenal. Ya apa ini? Saudara mau jadi anak Tuhan 2 sisi. Berarti sekarang kira-kira persoalan kita melalui ayat ini adanya di mana? Ada di mana? Bukan dari pihak Tuhan dong. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau menyatakan janjinya. Yaitu apa? Kehidupan dan sejahtera. Setuju? Ada hari ini
yang hampir-hampir mati, saudaraku? Kerohanianmu, kehidupanmu, bisnismu, apapun saudaraku. Tuhan bilang begini, aku mau kasih kehidupan. Percaya? Tapi dari pihak kita apa dong? Fear of the Lord. Takut akan Tuhan supaya keseimbangan terjadi. Jadi saudaraku, berkat Tuhan, kedaulatan Tuhan itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang berani saudaraku hidup dalam apa? Fear of the Lord. Saya nggak punya waktu panjang ya. Nanti saudara lihat di Yesaya pasal 11 itu, nanti saja. Itu ternyata takut akan Tuhan itu apa? Aduh, kalau nggak lihat sekarang piye ya. Coba Yesaya pasal 11 ayat 3. Ini saya nggak catat ini saudara. Mudah-mudahan betul. Coba Yesaya 11 ayat 3. Nah, kalau ayat 2 dulu apa? Wah, ini. Yuk sama-sama, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Apa itu? 1, roh hikmat, pengertian. Terus apa? Roh nasihat dan keperkasaan. Terus apa? Roh pengenalan dan stop. Berarti takut akan Tuhan itu apa? Loh, itu udah benar. Apa? Bilang sama-sama saya, roh. Lebih keras lagi, roh. Bilang ke sebelahmu, kamu punya roh takut Tuhan enggak? Saya berdoa, tempat ini ada roh yang takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus ada roh yang takut akan Tuhan. Ini satu paket sebetulnya. Roh Tuhan itu, ini julukannya. Roh hikmat, pengertian. Kita seringkali mengejar roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan. Tapi takut Tuhannya enggak ada, semuanya hilang. Ini satu paket. Justru roh takut, roh pengenalan akan Tuhan, hikmat itu akan bekerja waktu roh takut akan Tuhan itu dinaikkan. Jadi sekali lagi 2023, kita rindu mengalami janji-janji Tuhan, amin. Tapi harus ada spirit, fear of the Lord. Roh takut akan Tuhan itu harus dibangun di tempat ini. Ini betul, saya berani ngomong ini. Ini Tuhan titip pesan ini ke saudara. Bangun roh takut akan Tuhan. Nanti engkau akan lihat Tuhan berperang ganti kamu. Engkau akan menikmati janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Coba kita lihat lagi satu ayat lagi saudara. Coba lihat Ulangan pasal 31. Ini untuk pertama kalinya Tuhan ngajari umat Tuhan untuk untuk mengenali tata kerama ibadah. Kita ini kan punya tata kerama ibadah kan, ada kan? Ya kan? Saudara biasa kan kita pujian dulu, penyembahan dulu, itu tata kerama ibadah. Tapi buat orang Israel, nanti kita lihat yang dimaksud tata kerama ibadah itu yang harus diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan kepada umat Tuhan, itu apa? Ternyata bukan nyanyi. Bukan loh, coba kita lihat. Ulangan 31 ayat 11. Coba lihat. Ini tata kerama ini. Udah? Mau sama-sama sampai ayat 13 ya? Sama-sama yuk, 2, 3. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap siapa? Hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya. Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Terus? Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan sama-sama apa? Belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Terus ayat 13, sama-sama lagi. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dengan apa? Belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk, ternyata tata krama ibadah bukan lagu loh. Tapi apa? Takut akan Tuhan. Saudara nggak bisa ngelak lagi. Saya simpel aja, saya mau tanya, punya roh takut akan Tuhan nggak? Punya nggak roh takut akan Tuhan? Ini sekali lagi saya mendekati saudara dengan rendah hati. Punya nggak roh takut akan Tuhan? Nah, ini berbahagialah yang anak muda kemarin. Karena saya sedikit sampaikan ke mereka. Sekarang apa yang dimaksud roh takut akan Tuhan? Itu spirit loh. Jadi memang, loh spirit itu ngerti spirit ya? Halo?
Spirit itu diterjemahkan yoyusa. Tahu yoyusa? Semua kita tuh punya atmosfer. Ngerti ya? Semua saudara kalau ketemu Bu Mei coba. Lihat ya, ada atmosfernya. Bu Mei itu ada atmosfernya. Saudara ketemu istri saya juga ada atmosfernya. Nanti coba lihat, betul nggak mulutnya itu variasi. Nah nanti coba lihat. Saudara, ya. Saudara ketemu Pak Jonathan juga ada atmosfernya, betul nggak? Ketemu saya juga ada atmosfernya. Kita tuh semua punya atmosfer. Kalau nggak ngerti atmosfer, tak kasih contoh. Saudara pernah nggak? Lagi kumpul rame-rame 4-5 orang, lagi seneng-seneng, lagi guyang-guyu, ya. Terus datang satu orang, terus tiba-tiba yang 5 podo meneng kabeh. Gara-gara satu, artinya apa? Karena satu orang ini membawa roh, ngerti? Membawa atmosfer. Pernah ngerti ya? Tapi pernah nggak 4-5 orang kumpul, semua diam. Datang satu orang ini terus jadi rame. Wah, kue kepiye, rame. Berarti satu orang ini bawa atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer apa? Atmosfer rame. Ngerti nggak? Semua orang jadi sukacita. Amin. Semua kita kan punya atmosfer. Pernah nggak lihat orang lagi kumpul 5-6 orang, ya, terus lewat satu orang ini, terus 5 orang ini pada pegang dompet. Pernah? Nah ini satu orang ini juga bawa atmosfer. Atmosfer apa? Tukang utang. Dua orang, aku nyilai, langsung dicekel dompetnya, saudaraku. Nah semua kita itu punya atmosfer. Halo, amin. Nah ada nggak atmosfer ini? The fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Tapi kan mesti dijelaskan, takut akan Tuhan itu apa sih? Saya mau tanya, bukankah takut akan Tuhan itu abstrak? Abstrak dong, abstrak nggak? Emang saudara tahu takut akan Tuhan itu apa? Ya saya ngerti menjauhi kejahatan. Kejahatan apa? Nanti terakhirnya saya tanya, takut Tuhan enggak? Kalau engkau berkata engkau tahu bahwa takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Loh kok masih buat dosa? Berarti enggak takut Tuhan kamu itu. Nah makanya jangan global gitu memahami takut akan Tuhan. Kan itu spirit. Saya akan kasih contoh yang paling sederhana. Mau tahu takut akan Tuhan itu apa? Kita belajar mesti belajar dari satu tokoh. Kalau enggak belajar, saudara enggak nangkep. Ya kan? Tokohnya siapa? Saya pilih Kejadian pasal 20, coba lihat. Kejadian 20 ayat 1. Nah, masih bisa tahan sedikit lagi? Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai apa? Orang asing, ya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah itu siapa? Istrinya dia adalah saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ngerti ya cerita ini ya? Jadi suami istri Abraham sama istrinya pergi ke Gerar karena terjadi bencana di tempatnya saudaraku. Tapi nggak tahu ini ada ada perjanjian atau ada obrolan. Kamu ojo ngomong nek kowe bojoku ya. Kowe ditakoki sapa? Kowe dulurku, kowe adikku, aku kokomu, kowe nyuruh aku koko, ya toh? Koko, ojo asuk lu, awas lu. Susuk, malah ngundangnya susuk mana. Nah, aku ini kokomu gitu ya kan. Nah, ini keterlaluan nggak menurut saudara? Hati-hati ya, dengar ya sebelum saya teruskan ya. Semua konsep di dalam rumah tangga, keluarga, jangan pakai cara pikirmu. Pakai cara pikirnya Tuhan. Halo, pakai cara pikirnya Tuhan. Nggak ada masalah terlalu besar sampai Tuhan nggak bisa ngatasi masalah rumah tanggamu. Nggak ada masalah terlalu kecil sampai Tuhan bingung nyari-nyari. Dito masalahnya, dito. Pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup kecuali maut yang memisahkan. Udah jangan cari-cari celah. Oh itu si A, ini. Saya nggak boleh ngomong, ini marahi di video. A. Dia tokoh tapi dia tidak mewakili kebenaran. Oh, firman Tuhan itu harus punya wibawa. Mentang-mentang yang lakukan orang-orang hebat terus kita harus ngikut gitu. Terus firman Tuhan maaf ini jadi bodoh dan jadi powerless gitu. Saya tetap menghormati firman Tuhan. Itu namanya fear of the Lord. Nah, saudara, Abimelek ya nggak salah toh. Wong adek rupanya memang Sarah ini cantik. Iya toh. Dan Sarah juga dia menyetujui konsepnya. Saya nggak tahu ini konsepnya datangnya dari Abraham dulu apa dari Sarah dulu. Saya nggak tahu, tapi mereka menyetujui. Wah ini berbahaya loh. Makanya Sarah itu harus dimuridkan.
Kalau enggak Sarah itu akan jadi sarap. Di sini ada ibadah wanita nggak sini? Ada ibadah wanita nggak sini? Ada. Oh tolong istri-istri harus ikut tuh. Kalau enggak Anda jadi sarap ya. Kita tuh mesti dimuridkan. Harus dimuridkan. Ya. Nah kalau saudara lihat di sini, Sarah setuju. Ya disamperin sama Abimelek Raja. Wah numpaknya Rolls Royce. Ya ini kan zaman itu ya toh. Langsung turun. Wah Raja itu mesti ganteng itu. Sarah langsung melet ya toh. Wah ini. Pah piye pah, wis rono to rono kowe. Kowe kan adikku. Wah, Sarah enggak disuruh aja mikir. Apalagi disuruh kenceng deh, aku tak lunga kowe. Tahu enggak? Masalah itu sebenarnya tidak mengubah seseorang, tapi masalah itu akan memberitahu siapa dirimu. Makanya Tuhan itu seringkali pakai masalah. Makanya Anda itu jangan takut sama masalah. Saudara itu justru hadapi masalah. Karena masalah itu akan memberitahu siapa dirimu. Saya mau tanya sama saudara, apa kabar saudara? Saudara akan selalu menjawab baik, kan gitu toh. Karena semua kita akan berkata diri kita baik-baik saja. Tapi apakah betul saudara baik? Makanya kehidupan kita itu seperti orang bawa rantang. Katakan bersama saya bawa rantang. Kalau saudara bawa rantang lalu ditanya, rantangmu isinya apa? Wah api loh, wah enak, wah api loh, wah enak. Semua orang kan berkata ini isinya rantang baik. Sama kan, apa kabar? Baik, gitu. Sampai satu kali di depan itu ada kulit pisang, licin pisan. Saudara nggak lihat, tahu-tahu brut kepleset. Jatuh rantangnya kutah. Ternyata mau tahu, begitu tumpah, luh kalah jengking, kecoa, coro, jolodot, semua ada di situ saudaraku. Saudara sendiri kaget. Karena ngerti ya? Saudara sih nggak pernah tahu apa yang ada di rantang ini sampai kepleset. Berarti kulit pisang yang memelesetkan orang itu baik nggak? Baik. Ada yang lagi punya masalah di sini? Jangan salahkan masalahnya. Karena masalah itu ada agenda Tuhan di dalamnya. Makanya saudara kalau ngadepi masalah, jangan salah makan masalahnya. Jangan diperbesarkan masalahnya. Justru itu berkaca untuk tahu siapa jeroanmu itu loh. Sing dirantang, kulitmu itu kalau baik-baik saja, mau disiram air garam itu enggak ada masalah. Betul kan? Kalau kulitnya baik loh ya, coba disiram air garam, apa rasanya? Ya itu benar, rasanya basah. Ini kalau sampai aku siram air garam, enggak rasa apa-apa. Wah itu malah bahaya. Kok enggak rasa apa-apa? Ya harusnya basah toh saudaraku, ya toh. Tapi kalau sudah disiram air garam, aduh, memang gue punya masalah. Makanya masalah terbesar bukan ada pada orang lain. Ada pada diri sendiri. Nah salah satu masalahnya itu nanti kita belajar di sini. Enggak punya roh takut akan Tuhan. Terus ayat berikut, nanti enggak selesai. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati. Wah ini kok serius ya? Soal pernikahan itu serius. Enggak ada yang ngamin. Soal pernikahan itu serius. Anda main-main sama pernikahan, mati kue. Ini yang ngomong firman loh, bukan saya. Tuh lihat, engkau harus mati. Loh piye sih? Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Makanya istri-istri tak kasih tahu ya, ngadepin suamimu macam-macam main-main sama perempuan lain atau siapapun dia, sama nyonyot-nyonyot itu, saudara, ya. Nggak usah bingung, nggak usah juga diancam, mati kue, nggak usah. Itu firman akan membela dirinya sendiri sebagai kebenaran yang sejati, katakan amin. Saya pernah melayani satu keluarga lagi masalah, ya. Ada seorang istri datang sama saya, dia bilang begini, Pak, saya itu penasaran Pak, kenapa suami saya selingkuh? Terus maksudmu apa? Saya kepengen tahu Pak. Untuk apa? Ya mana lebih cantik, dia apa saya? Loh, sudah suamimu goblok, kamu double gobloknya. Suamimu selingkuh goblok, ya toh? Nah, kamu malah ikut, mau apa? Ini loh, istri itu seringkali, tapi ya ini saya nggak bisa ngomong terlalu melebar kemana-mana. Kalau saya udah masuk ke sini, sedangkan saya ini kan khotbah paket hemat. Paket hemat ini. Kalau mau paket lengkap tolong undang saya lagi. Ya kalau ini nggak bisa ini. Nah, saudara rasanya kayak pengen tahu aja. Itu terus Pak, terus ceritanya ini bagaimana? Paket hemat enak gue.
Nah itu si istri itu, saudaraku, saya udah bilang, Bu nggak usah, Bu ngapain, Ibu mau apa? Saya pengen tahu kok suami saya bisa selingkuh, itu kayak apa, cantiknya kayak apa. Bu, mata suamimu kelilipan. Tapi susah orang kalau, makanya nanti kita belajar dari pengalaman ini, saudaraku. Akhirnya apa? Nekat dia, suaminya mau keluar, pergi ke tempat itu, kebetulan istrinya tuh nggak terlalu besar badannya, jadi iso pas. Mobilnya itu dia naik mobil kayak, dulu itu Toyota Kijang. Jadi dia, Toyota Kijang kan cukup besar, ya kan. Makanya suami-suami kalau mau pergi ke tempat selingkuhnya jangan pakai Toyota Kijang ya, pakai Toyota Yaris ya. Nah dia duduk di belakangnya, ditutup. Dia dekep, dia ngikutin suaminya terus jemput si nyonyot itu, saudaraku dijemput. Nah udah dijemput nyonyotnya, ketemu di mobil. Nah saudara tahu kan orang namanya lagi selingkuh, omongannya kan pasti yang aneh-aneh tuh. Iya tuh. Honey, kan tuh. Yang kan gitu kan. Honey, yang kan tuh. Yang, aku kangen kamu udah teko. Terus saling memuji mereka. Weh, oh adindaku. Kalau engkau jadi dengan aku, akan kupetikkan bintang di awan-awan dan kuselipkan di telingamu. Terus wedok gini, tenane, makasih ya, diselipkan bintang. Kan goblok toh. Loh, tahu enggak, bintang itu lebih gede dari dunia. Itu kalau dijukuk terus disalip kene-kene, raimu berocot tuh saudara. Saya ini memang saya konselor keluarga. Makanya saya kalau ngelayani keluarga gampang. Simple. Masih takut Tuhan enggak? Enggak Om. Ya udah enggak usah dikonseling. Oh Tuhan aja dilawan apalagi saya. Betul enggak? Kan simple toh. Saya ini kan melayani orang pakai Alkitab, bukan pakai primbon. Ya jadi simple. Loh gampang enggak? Iya. Masih megang Alkitab enggak? Masih percaya Tuhan enggak? Kan gitu. Kalau masih Pak, saya percaya. Wah ini masuk surga nih. Simpel. Enggak ada masalah yang enggak bisa diselesaikan. Maksa. Begitu mereka ngobrol, rupanya kan petikan bintang. Terus perempuannya, oh makasih ya, guyu. Si istrinya guyu. Dikira kuntilanak, saudaraku. Langsung mobilnya nubruk, jebret. Tapi dikira kuntilanak memang. Wah begitu dibuka, loh kok bojoku. Tahu enggak, istrinya langsung telepon mbak saya. Aduh maaf ya Pak Nathan, bener kata Bapak mobil saya rusak. Lah iya kowe lha opo, aku ndelik ning nguri. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil. Itu sebab ia sudah bersuami. Terus ayat berikutnya. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Wih, lihat ini. Lihat ya. Udah jelas Tuhan meh mateni berarti bersalah kue. Kok bisa ngomong, salahku udah mana? Salahku udah mana? Dah sini senang, dah sana senang, dah mana-mana hatiku senang. Ayo, terus. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Pret. Saya nggak punya waktu nerangkan ini. Tapi ya dengar ya. Kekristenan tuh punya masalah di mana tahu enggak? Ini saya nggak urusan, ini saya bicara terus terang. Kita tuh punya kelemahan di area rasa. Kita ngerti yang salah yang benar itu area pikir namanya. Tapi dari area pikir ke area rasa ada jarak yang cukup jauh. Kenapa? Karena Tuhan mau pulihkan bukan cuma area pikir, renewing your mind, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Tapi perasaan kita hendaklah kamu sehati sepikir seperasaan. Hendaklah kamu menaruh dalam hidupmu. Ngerti enggak? Perasaan yang terdapat dalam Kristus, perasaan kalau enggak dibaptis. Nah, Bapak ini dibaptis 2 kali ya Pak? Nah, tuh langsung mikir, kapan saya yang kedua Pak? Soalnya enggak perlu, ini kasusnya khusus. Kalau ya tergantung istri. Pokoknya nanti istrimu punya apa namanya, punya pendapat apa. Karena memang sebagian ada yang perlu dibaptis ulang pakai air panas, yang keduanya itu.
beberapa pakai air aki, saudara ya. Yang air aki itu dipercek aja gitu. Enggak, ini loh perasaan kita tuh gagalnya di situ. Halo, ngerti maksud saya? Kita ngerti yang benar kan? Jangan maki-maki orang, enggak usah kita harus jadi berkat. Makanya buat saya, ukuran kedewasaan kekristenan itu bukan di gereja. Ukuran kedewasaan kekristenan di mana? Gampang, di jalan raya. Bisa? Yetir. Disalib angkot, bisa? Hah? Shalom. Disalib, shalom. Saya itu loh pernah, saudaraku, dijemput pelayanan waktu di Jakarta itu. Dijemput sama Bapak Gembalanya sendiri jemput saya. Dijemput itu. Ya, waktu di salah satu tempat di Jakarta. Saya dijemput itu. Saya kenal sama orangnya sudah lama. Begitu saya masuk mobilnya, shalom terus salaman gitu. Sesudah itu dia nggak ajak ngobrol saya, Pak. Ngopir sambil bahasa roh. Lama. Saya bilang ini, aku udah diajak ngobrol. Cuma salaman tok gitu sudah bahasa roh sendiri kan. Sebagai hamba Tuhan saya ya lucu juga. Tapi saya bilang, wah ini kok rohani sekali teman saya. Padahal dulu nggak gitu. Kan saya nggak enak, masa saya ngobrol pakai bahasa roh. Kan nggak mungkin tuh, sikiterete naramata syukur. Kan nggak mungkin dong saudara. Jadi dia bahasa roh, ya udah saya baca Alkitab. Saya baca, ya suka bahasa roh aku buka Alkitab. Tapi gara-gara bahasa roh kebanteran aku sampai salah buka Alkitab. Aku baca itu tawarih. Tawarih itu ngerti kan, itu silsilah KB. A beranak B, B beranak C, C beranak. Saya capek bacain orang beranak. A beranak, sementara dia A beranak B, B, C beranak D. Wah, saut-sautan. Tapi bisa nggak ngguyu loh dia loh. Bisa. Malah seringkali bahasa rohnya aneh dia. Didi. Loh, Pak Didi itu loh dipanggil sama dia. Dah, singkat cerita saudaraku. Di jalan di Jakarta mana ada sih yang semuanya lowong kan enggak ada toh. Satu kali ya bayar tol sesudah itu kan masuk ke kota ya pasti sempit. Bener satu kali disalip angkot. Rupanya angkotnya juga Jakarta kan ngerti nggak? Orangnya emosian. Di Jakarta itu mepet. Saya tahu dia berusaha menguasai diri. Tapi angkot dia enggak ngerti, wong. Dia kan bahasa rohnya di dalam mobilnya dia. Darah Yesus. Aku mengguyur tapi wedi kualat ya saudara. Udah akhirnya angkotnya mepet. Padahal enggak nabrak loh, cuma mepet. Mepet itu biasa Jakarta. Langsung dibuka kacanya. Wih, semprul. Itu dari bahasa roh ke semprul ya. Saya jangan-jangan semprul ki bahasa roh, jangan-jangan. Ini saya khawatir ada saudara semprul. Saudara ngerti nggak sih yang saya maksud? Ngerti nggak? Itu loh, saya lagi ngomong begini, hati tulus dengan tangan suci. Ini apa? Semua bentuk pelanggaran terhadap kebenaran mengatasnamakan cinta dan ketulusan sekalipun nol besar. Tangkep toh. Ini dari tadi saya udah muncrat ini ngomong saudaraku. Untuk menerangkan sama saudara, tapi ini wajahnya datar saja ini. Coba lihat terus ayat berikutnya, saya mau selesaikan ini. Ayat 6, lalu berfirman Allah kepada dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah, katakan bersama saya mencegah. Lebih keras lagi mencegah. Siapa yang mencegah? Tuhan. Mencegah untuk apa? Berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau. Berarti takut akan Tuhan itu apa? Udah final. Apa? Sanggup memberhentikan langkah, menyetop hasrat, dan membendung keinginan. Saya ulangi, jadi takut Tuhan itu apa? Sanggup memberhentikan langkah, ngerti ya? Tadinya langkahnya mau kemana? Langkahnya mau ke dosa kan? Abimelek sudah mulai kan pikirannya, imajinasinya turu Sarah ya toh. Sedang melangkah ke sana, tapi Tuhan bilang, stop, aku mencegah engkau. Baik, stop. Wah ini keren ini. Maksud saya gini, Anda mau nggak jadi anak Tuhan yang bisa di-stop langkahnya oleh Tuhan. Yang bisa dicegah hasratnya oleh Tuhan. Dan dibendung keinginannya oleh Tuhan. Bener ini dari tadi, amin, bener. 2023 jadi tahun terbaik buat engkau.
Dari tadi saya khotbah cuma mau nerangin ini tok. Bisa dibendung enggak? Karena di sini problem rumah tangga, tahu enggak? Makanya saudara pastikan punya bapak rohani. Pastikan punya orang tua rohani sebagai canopy protection. Tuhan ya enggak kelihatan, tapi kalau yang kelihatan aja Anda enggak bisa hormati, apalagi yang enggak kelihatan. Saya punya bapak rohani dan hari ini saya bisa ada di sini karena ada andil dari bapak rohani saya. Kalau enggak, saya enggak di sini. Istri saya tahu tuh. Stop kamu. Saya berhenti. Saya pernah bapak rohani saya bilang begini, enggak usah khotbah dulu kamu. Enggak khotbah saya. Akhirnya, oh boleh lagi. Di hidup ini harus punya akses, saudara harus membuka diri kepada orang-orang tertentu yang namanya bapak rohani itu untuk mengintervensi diri saudara. Kalau semua ndak ada yang saudara hormati, semua ndak ada yang ditakuti, lu saudara ini mau ikut siapa? Pernah ketemu sama orang gitu, aku rapeti, oh gitu. Semua nggak ada yang ditakuti, oh Tuhan tak lawan, lu piye sih? Bangga mana? Tuhan tak lawan kue, lu malah bangga. Hari ini rendahkan diri saudara. Pastikan ada roh takut akan Tuhan. Mungkin saudara mau berurusan sama saya tentang cerita ini. Ini masa cerita takut Tuhan Pak? Makanya Abimelek itu bukan orang beriman sebetulnya. Kita ini seolah dipermalukan. Yang dikit-dikit Tuhan. Tapi ketaatan, obedience enggak ada. Saudara mau tahu cerita ini? Sebenarnya ini topik takut akan Tuhan. Coba lihat ayat 11. Ayat 11, langsung diloncat ayat 11. Lalu Abraham berkata, apa? Aku berpikir apa? Takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Loh, lihat Abimelek saja punya roh takut akan Tuhan. Yang notabene siapa orang itu? Bukan penyembah Yahweh. Masa kita nggak punya roh takut akan Tuhan? Saudara siap membendung langkah? Ada orang yang, saudara harus cari orang yang bisa, tolong ya saya sama istri saya, kamu tolong ya. Bilangi saya, stop, ini jangan. Saya harus punya orang-orang begitu dong. Saya boleh bilang sama Pak Jeffrey, boleh gak apa-apa. Ini kan termasuk saudara seiman. Nek Bapak ngelihat saya gak benar, boleh dong. Pak Nathan, oh itu gak boleh diteruskan, itu mesti stop. Gak apa-apa. Ya kita gak ngomong sama, tolong ya KB, ya stop saya. Enggak juga begitu. Ada orang-orang tertentu. Tapi kalau orang tertentu aja gak punya piye. Bapak rohani aja gak diberi akses untuk itu. Lalu siapa yang bisa menyetop, membendung, dan memberhentikan langkah saudara? Lumayan 100.000. Ya saya mau kasih saudara 100.000. Ya kalau enggak mau enggak apa-apa juga. Saya mau memberikan saudara. Percaya saya mau kasih sama saudara? Percaya? Waktu saudara percaya, apakah uang ini datang ke tangan saudara? Tidak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya mungkin saudara ada yang perlu, boleh maju ke depan. Satu orang aja yang percaya. Yuk, sini. Betul ini saya mau kasih sama saudara, betul. Masa ragu sih saya mau memberi? Ayo ada yang mau? Ini beneran ini saya kasih. Apa enggak perlu? Oh, ya tolong sini ya. Sebentar, ini kasih tepuk tangan dulu dong. Ibu ini lagi menunjukkan bahwa iman itu harus disertai perbuatan. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati, betul. Ibu percaya ini uang saya akan kasihkan sama ibu? Percaya. Walaupun ini hanya ilustrasi ya, oke. Enggak, betul Bu. Terima Bu, ya. Terima. Ya, Bu boleh tanya sebentar. Ibu udah terima 100.000 ini, kira-kira mau buat apa Bu uang ini? Saya buat amalkan. Oh, buat amalkan. Kelihatannya rohani ya, saudara ya. Oke Bu, kita lagi belajar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bisa memberhentikan langkah, membendung hasrat, dan menghentikan keinginan. Betul keinginanmu kamu mau kasih amal, itu baik juga. Ya kan? Tapi tahu nggak saudara, baik di hadapan Tuhan belum tentu benar. Ini lama juga ilustrasi supaya saudara nangkep ilustrasinya. Ya. Nah sekarang Tuhan kasih perintah nih sama ibu. Perintahnya gini, Bu lihat.
dari jemaat ini. Kira-kira menurut Ibu, siapa orang di sini, satu aja pilih, yang lebih berhak menerima 100.000 daripada Ibu? Coba lihat, siapa yang lebih pantas untuk terima itu? Menurut Ibu siapa? Silahkan Ibu lihat dulu pendosa-pendosa ini ya. Lalu sudah itu panggil namanya 7 orangnya ya, lalu kasihkan 105. Silakan. Laki atau perempuan ya? Boleh laki atau perempuan nggak apa-apa. Ini, Cik Shirley. Siapa? Cik Shirley itu mana? Oh Cik Shirley ya, sini Cik Shirley dipanggil. Ya kasih tepuk tangan lagi dong saudara. Ya. Sini ya, nama siapa Bu? Shirley. Bu Shirley, oke. Ya, Bu Shirley rupanya mau dikasih berkat. Ya, silakan Ibu sampaikan apa ya. Ya, bilang apa Bu? Terima kasih. Ya, Berkati. Tuhan memberkati. Oke, sekarang saya mau wawancara dulu. Bu siapa? Bu Lina. Bu Lina, sekarang uangnya sudah dikasihkan ke Bu Shirley. Gimana perasaan Ibu? Ya, lega. Lega, coba lihat wajahnya apa betul lega? Kelihatannya tertekan kok saudara. Enggak, iya. Dia enggak tertekan ya karena cepeceng. Kalau cepetio, ini kan ilustrasi tapi kan menuntut kesungguhan hati. Nangkep enggak saudaraku? Seringkali kan iya cuma 100.000 lah gampang gitu. Kalau cepetio, kalau 100 juta, itu lain. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Ibu ini sedang belajar tadi. Dia sedang mempraktekkan yang namanya langkahnya bisa diberhentikan, pikirannya bisa di stop, niatnya bisa dibendung. Itu loh yang ada di dalam kekristenan hari ini. Dia maksudnya baik, saya mau kasih ke sana, tapi Tuhan bilang kasih sama Bu Shirley. Gitu loh, ngerti gak? Nangkap di sini, bisa nangkap saudaraku? Nggak mudah ini sebenarnya. Jangan khawatir Bu, firman Tuhan bilang, kalau engkau berani memberi, maka engkau juga akan mendapatkan. Wah, ya silakan. Silakan kembali sebelum saya berubah pikiran ya, tolong ya. Tolong panitia laporkan Pak Gembala diperhitungkan itu ya. Ya, Bu Mei tolong ya. Maaf aja ini ya. Dari Youth kemarin sentai aku ya. Sudah diberkati dengan ilustrasi tadi. Sekarang simpel. Kita mau belajar praktek sebentar. Belajar praktek sebentar boleh? Siapa yang datang dengan pasangannya? Bangkit berdiri. Tuh, lihat. Saudara disuruh gitu aja angelnya. Minta ampun. Padahal itu kan ketaatan yang simple loh. Apa saudara itu sudah nggak menikmati lagi dengan pasangan gitu. Coba saya pengen lihat yang datang sama pasangannya. Bangkit berdiri coba. Ya duduk silakan. Saudara, saya sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Sebetulnya roh takut akan Tuhan itu sesimpel itu. Ketika Tuhan suruh apa, lakukan. Waktu Tuhan bilang berhenti, berhenti. Waktu Tuhan bilang lepaskan, lepaskan. Simple. Saudara diberkati? Siap menantikan instruksi Tuhan? Takut akan Tuhan, bisa membendung langkah, amin. Kayak sekarang nih Tuhan bicara sama saya. Sekarang ini Tuhan bicara.